Masih kuat lah, pejantan tangguh aku ini, jancuk. Mana mungkin buang air sampai selama itu, gumamku dalam hati. Kok lama banget ya mas? Coba disusul aja, saya tunggu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri pendakian mencekam di Gunung X. Dan bagaimana kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Sepenggal kisah pendakian gunung. Cerita ini diambil oleh BAD. Sebelum saya bercerita, saya menyamarkan nama dan tempat kejadian. Karena saya mendapat izin dari teman-teman untuk menge-share pengalaman ini tanpa ada unsur tersebut. Terima kasih. Kisah pendakian ini saya alami bersama teman-teman satu komunitas pecinta alam yang berjumlah 4 orang. Untuk kami sendiri, bukan baru pertama kali ini melakukan pendakian. Bud, Wulan, Sari, Ridwan. Kami berempat akan melakukan pendakian esok hari setelah sholat Jumat. Malam ini kami mempersiapkan semuanya. Mulai dari perlengkapan, mental, fisik, dan lain-lain. Untuk logistik, kami sepakat untuk membeli saat perjalanan menuju base camp. Hari pun tiba. Kami mempersiapkan diri dan berdoa sebelum perjalanan dimulai. Akhirnya kami menuju base camp dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam perjalanan. Kami sampai di base camp sekitar pukul 10:30. Dan untuk aku sendiri dan Ridwan berniat membersihkan diri untuk sholat Jumat. Sedangkan Wulan dan Sari standby di base camp. Setelah sholat Jumat selesai, kami di-briefing oleh pihak base camp. Ketentuan dan larangan-larangan yang harus dihindari ketika pendakian. Setelah briefing selesai, kami memutuskan untuk mengisi perut terlebih dahulu. Setelah selesai makan siang, tiba-tiba Sari bilang kalau dia tiba-tiba kurang enak badan. Setelah aku sentuh keningnya, aku merasakan panas yang luar biasa. Padahal sebelum makan dia terlihat baik-baik saja. Akhirnya kami pun membawa dia ke puskesmas terdekat. Saat setelah dia dirawat, dia berpesan kepada kami untuk melanjutkan pendakian. Aku orang yang pertama tidak setuju dengan permintaan tersebut, karena harus meninggalkan teman yang sedang sakit demi menuju puncak. Tapi Sari ngeyel dengan tetap menyuruh kami pergi, dan dia bilang bahwa dia akan tetap baik-baik saja. Dengan berat hati, kami izin undur diri dari Sari dan menuju ke base camp untuk memulai pendakian. Hari menunjukkan pukul 14.30. Kami berjalan menuju pos 1. Kami berencana akan mendirikan tenda di pos 3 dan melanjutkan summit setelah subuh. Perjalanan menuju pos 1 terasa tidak ada yang aneh, seperti pendakian pada umumnya. Tapi sepanjang jalan aku melihat Wulan selalu diam dan menunduk. Sedangkan Ridwan selalu banyak bicara seperti biasa. Dia juga sering berkata umpatan di sepanjang jalur. Ketika kami break di pos bayangan 2, Wulan masih tetap diam dengan menundukkan kepalanya. Sedangkan Ridwan, aku beri nasihat agar tidak berkata kotor lagi.
Saat setelah itu, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Waktu menunjukkan pukul 16.50. Menjelang maghrib dan cuaca mulai mendung. Di sini aku merasakan suasana yang mencekam. Waktu menunjukkan pukul 17.40 dan kami memutuskan untuk break, menunggu waktu maghrib tiba, karena sudah terkenal dari mulut ke mulut kalau di waktu maghrib itu tidak boleh ada aktivitas apapun, katanya Pak Mali. Setelah beristirahat kurang lebih 30 menit, kami pun melanjutkan perjalanan. Dan di situ, Wulan membuka mulut dengan bertanya padaku, "Mas, masih jauhkah? Setengah jaman lagi kita sampai pos 2. Gimana, masih kuat?" Tanyaku pada si Wulan. "Masih, Mas. Gak tahu kalau si Ridwan." Ridwan tiba-tiba melontarkan kata dari belakang. "Masih kuat lah, pejantan tangguh aku ini, juancuk." Untuk yang kesekian kalinya, dia berkata umpatan tersebut. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2, dan hujan rintik mulai membasahi kami, sebelum akhirnya kami memutuskan untuk mengenakan jas hujan yang kami beli di Indomaret sewaktu perjalanan tadi. Cuaca yang hujan dan membuat tanah menjadi licin mengharuskan kami lebih berhati-hati, karena sorotan cahaya dari lampu senter dan headlamp kami terbatas dalam jarak pandang. Pos 2 sudah terlihat. Ada tanah landai dan bebatuan besar di sekitarnya. Setelah itu, kami memutuskan untuk break sebentar, sekedar untuk minum dan menunggu waktu hujan reda. Namun hujan tak kunjung reda. Di situ pun kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Kabut mulai menjadi-jadi. Jarak pandang kami kurang lebih 2-3 meter lah. Terlalu minim dan ekstrim. Namun kami tetap safety dan fokus. Akhirnya kami sampai di pos bayangan 3. Di situ Ridwan ingin buang air, dan kami pun break. Aku dan Wulan menunggu di samping jalur, sedangkan Ridwan menuju tanah landai di samping jalur yang disertai semak-semak. Waktu menunjukkan pukul jam 22. Ridwan tak kunjung kembali setelah 20 menit pergi. Di situ aku merasakan hal yang aneh. Mana mungkin buang air sampai selama itu, gumamku dalam hati. Akhirnya Wulan pun buka suara. "Kok lama banget ya, Mas? Coba disusul aja. Saya tunggu di sini." Akhirnya aku pun bergegas pergi menyusul si Ridwan yang sedari tadi belum kembali. Setelah aku menyusuri tempat tersebut, hanya ada semak belukar dan kali yang mati. Aku sudah mencari cukup lama dan tidak menemukan tanda-tanda dari Ridwan. Saat setelah itu, aku memutuskan untuk kembali ke jalur menghampiri si Wulan. Tapi aku tidak mendapati Wulan di situ. Aku berpikir mungkin Wulan sudah mendahului bersama Ridwan menuju pos 3. Atau mungkin mereka turun. Tapi semuanya tidak bisa diperhitungkan oleh logika. Semuanya terlihat aneh semenjak dari base camp. Dan Sari yang tiba-tiba jatuh sakit. Wulan yang dari awal pendakian banyak tutup mulut. Padahal dia termasuk orang yang cerewet. Ridwan yang selalu berkata kotor. Semuanya aneh. Dan untuk saat ini aku bingung harus kemana. Karena tidak ada petunjuk yang menuntunku harus naik atau turun. Setelah lama berpikir, akhirnya aku memutuskan untuk tetap naik, masuk di kawasan hutan pinus. Aku hanya mengikuti insting dan naluriku untuk tetap mencari kedua temanku. Karena aku merasa bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Dan 1 jam pencarianku,
hujan tak kunjung reda. Seluruh badanku sudah basah dan kotor karena sering terpleset. Akhirnya aku menemukan sebuah tanda, yaitu sebuah jalan setapak. Tapi ini bukan jalur utama seperti yang aku lalui tadi. Di situ aku melihat sebuah gapura yang menjulang tinggi. Gambaran gapurannya seperti bangunan pura agama Hindu. Aku melihat ada 2 penjaga yang berdiri di situ, dan aku masih tidak mengerti ini ilusi belaka atau memang benar-benar adanya. Namun semuanya sangat nyata. Lalu aku memberanikan diri untuk bertanya terhadap kedua penjaga tersebut. "Permisi Mbah, saya mau bertanya soal teman saya yang lewat sini." Mereka melihat ke arah saya dengan tatapan tajam. Kemudian mereka justru malah berbalik tanya kepadaku, "Orang mana kamu? Kenapa bisa sampai di sini?" Aku kaget mendengar pertanyaan mereka. Saat setelah itu, sebelum pertanyaan mereka aku jawab, mereka langsung memberi pesan, "Kamu dari bawah. Peringatkan temanmu, jangan sembarangan membawa embel-embel." Aku masih kurang paham apa yang dimaksud embel-embel seperti yang mereka katakan. Dan akhirnya, aku izin undur diri dari mereka. Aku kebingungan harus ke arah mana, karena tidak ada petunjuk lain. Kalau hanya modal insting dan naluri, ini sudah di luar nalar semua. Mana ada gerbang di gunung. Dan mereka, 2 orang penjaga gerbang, memakai pakaian jarit, kain batik seperti zaman kerajaan dulu. Aku melihat jam tangan, tapi di situ jarum jam tanganku berhenti bergerak. Aku baru menyadari, mungkin ini akibat terkena banyak air, atau mungkin hal lain yang tidak aku ketahui. Aku terus menyusuri tanah landai, sampai aku tidak sadar sudah berapa goresan luka di lenganku karena semak yang tajam dan akar tumbuhan yang ada di sepanjang jalan. Energi yang mulai berkurang dan minimnya pencahayaan. Aku mendengar suara keramaian. Aku merasa terpanggil akan suara itu yang pada akhirnya membawaku ke sebuah jalan yang cukup luas. Aku menyusuri jalan tersebut dan diperlihatkan oleh seorang nenek tua. Dia melambaikan tangan seolah meminta pertolongan kepadaku. Langkahku masih ragu untuk menolong. Seketika itu, ada anak kecil dari arah belakangku yang memanggil namaku. Aku tidak mengenal atau mengetahui asal-muasal anak kecil tersebut dari mana. Yang aku ketahui, anak itu memberi kode untuk tidak berjalan ke arah nenek tersebut. Benar saja, setelah aku melihat dengan sadar, selangkah lagi di depanku adalah jurang yang sangat dalam. Aku masih kebingungan dan berpikir tentang semua yang aku alami sedari tadi. Aku langsung menuju anak kecil tersebut dan bertanya, "Dari mana kamu berasal, Dik?" Anak kecil itu menjawab, "Mas, sudah ditunggu sama Mbah." Dia tidak menjawab pertanyaanku, tapi langsung menyuruhku untuk berjalan menuju tempat yang dia sebut dengan tempat Mbah. Dari penglihatanku, sosok anak kecil itu memakai kebaya. Terlihat dari posturnya, dia berumur antara 6-7 tahunan. Mukanya tanpa ekspresi, dan dia tidak memakai alas kaki alias nyeker. Tak lama setelah perjalanan, benar saja, akhirnya aku sampai di gubuk tua dengan damar atau obor di depan gubuknya itu. Aku pun
mengucap salam. Dan ada balasan dari dalam gubuk tersebut yang menyilahkan untuk masuk ke dalam. Aku menemui kakek tua dengan belangkon yang mengikat di kepalanya. Sembari itu, beliau menyuruhku untuk duduk di amben, tempat duduk, ranjang dari anyaman bambu. Beliau menyuguhkan kopi hitam kepadaku, tapi masih ada keraguan untuk meminum kopi tersebut. Seakan-akan beliau tahu apa yang ada dalam isi pikiranku dan langsung berkata, "Tidak usah takut, Ger. Itu kopi biasa, silahkan diminum." Ger itu kata panggilan untuk anak muda Jawa, sama seperti dengan le, nang, ya semacam itu. Tapi untuk Ger, itu sudah jarang dipakai untuk kalangan kakek atau nenek untuk memanggil cucunya. Kata itu sudah cukup terlalu kuno terdengar untuk generasi milenial seperti sekarang. Lalu aku meminumnya. Memang tidak ada rasa aneh. Namun di situ perasaanku lebih tenang dan letihku menjadi berkurang. Tak lama setelah itu, kakek tersebut bertanya padaku, "Ger, dari bawah ke sini mau cari apa? Mau minta kaya? Mau hidup abadi?" Mendengar pertanyaan itu, aku kaget bukan main. Aku hanya menuju puncak, Mbah, bersama teman-teman. Namun di perjalanan kami terpisah. Si kakek tersebut menyauti jawabanku. "Teman-teman kamu masih aman. Yang perlu kamu khawatirkan itu dirimu sendiri." Perkataan si kakek membuatku semakin bingung. Perasaanku mulai tidak enak. Jantung berdetak semakin kencang. Si kakek berkata lagi padaku, "Nenek tua yang kamu temui di tepian jurang itu penunggu daerah tersebut, suka mencelakai. Untung saja kamu masih selamat." Aku hanya mengiyakan pertanyaan beliau. Kemudian aku izin undur diri untuk kembali mencari teman-temanku. Jam tanganku masih tidak bergerak. Dan saat itu aku keluar dari gubuk. Kakek tersebut berkata padaku, "Ger, memangnya kamu tahu jalan menuju teman-temanmu?" "Bismillah, Kek," jawabku singkat kepada kakek itu. Beliau hanya tersenyum, menandakan aku sudah boleh diizinkan pergi. Sepanjang jalan sudah aku telusuri, namun jalan yang aku lewati menuju gubuk kakek tersebut seperti hilang di telan bumi. Semenjak aku memutuskan untuk mencari Wulan dan Ridwan, waktu yang aku lalui kurang lebih sudah 3 jam. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda akan datangnya fajar. Mungkin karena memang cuacanya sangat mendung dan berkabut. Masih saja aku telusuri jalan, dan tak lama setelah itu, aku menemui batu dan pohon besar yang saling berhadapan. Aku masih kurang tahu itu pohon apa. Yang jelas pohon itu sangatlah besar. Aku melewati pertengahan antara batu dan pohon tersebut. Saat setelah melewatinya, langkahku terhenti. Badanku terasa berat dan akhirnya terduduk tumbang di atas tanah. Aku masih sadar, tapi telingaku berdenging sangat kencang. Pandanganku mulai kabur. Apakah ini yang dinamakan pergesekan antar 2 dimensi? Atau mungkin, ya Allahu a'lam lah. Di saat yang bersamaan, angin bertiup kencang dan semuanya kembali normal. Aku kembali berdiri dan melangkah. Ada suara yang membisikku. Masih tidak diketahui itu suara siapa dan berasal dari mana. Suara itu membingungkan.
Namun di sisi lain, suara itu membimbingku menuju jalur. Benar saja, aku sampai di jalur pos bayangan 3. Aku berjalan turun menuju tempat kami berpisah. Tanpa aku sadari, suara itu menghilang begitu saja. Aku masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Di bawahku persis Wulan dan Ridwan terheran-heran melihatku yang basah kuyup, kotor, dan banyak bercak luka di lenganku. Ridwan bertanya padaku, "Dari mana saja, Mas?" Belum saja Ridwan menyudahi pertanyaannya, aku langsung mengajak mereka turun. Karena memang semuanya sudah di luar dugaan. Kulihat sekejap jam tanganku. Waktu menunjukkan pukul 00.23. Mungkin jamku rusak. Setelah 3 jam lebih aku mencari keberadaan teman-temanku. Namun di jamku hanya memakan waktu 3 menit. Setelah perjalanan jauh yang aku lalui tadi. Ini semuanya sudah tidak masuk akal. Sampai akhirnya kami break di pos 2 untuk minum. Karena memang energiku sudah banyak terkuras sepanjang perjalanan tadi. Wulan dan Ridwan masih penasaran dengan apa yang terjadi terhadapku. Mereka sebenarnya ingin bertanya, namun mengurungkan niatnya. Setelah kami kira cukup waktu untuk beristirahat sejenak, akhirnya kami melanjutkan turun, menyusuri jalan licin yang disertai akar-akar pohon yang tidak beraturan. Baru saja beberapa langkah berjalan, kami mendengar suara tangisan perempuan. Bukan hanya saya yang mendengarnya, namun Ridwan dan juga Wulan mendengarnya. Suara itu semakin jelas dan akhirnya Ridwan berumpat, "Asui, suara apa lagi ini? Mas, gimana ini?" "Berdoa saja, minta pertolongan dan perlindungan darinya," jawabku lirih. Aku melihat raut muka ketakutan dari Ridwan. Namun ketika aku melihat Wulan, dia diam saja seperti sedang tidak terjadi apa-apa. Kami memilih untuk tidak menghiraukan suara tersebut. Bukan karena tidak peduli, namun suara itu bukan berasal dari satu sumber suara. Namun lebih benar saja, sesaat setelah kami mendengar suara itu, tiba-tiba aku terhenti atas langkahku. Aku melihat 3 sosok perempuan duduk di atas pohon. Mereka yang menangis, namun disertai dengan tawa. Ridwan mengumpat lagi, "Kunti bajingan!" Dia langsung turun dengan sedikit berlari. Aku menyorakinya, "Jalan licin, Wan, hati-hati." Dia tak menghiraukan perkataanku, dan aku langsung mengajak Wulan untuk sesegera mungkin menyusul Ridwan. Wulan hanya mengangguk, tidak membuka suara sedikit pun. Namun akhirnya dia menganggukkan kepala dan yang berarti mengiyakan ajakanku. Langkahku terhenti lagi karena mendapati Ridwan terduduk dengan muka pucat. "Kamu baik-baik saja, Wan?" tanyaku kepada Ridwan. Dia hanya diam dan membisu. Mukanya pucat pasi. Bibirnya gemetar seakan-akan dia ingin mengungkapkan sesuatu, namun sangat berat. Tak lama berselang, Wulan pun datang dan langsung menepuk bahunya Ridwan. Ada suara cekikikan yang keluar dari mulut Ridwan. Aku yakin itu bukan suaranya. Kalaupun dia ingin bercanda, ini bukan waktu yang tepat untuk bercanda. Apakah Ridwan kerasukan? Aku juga bingung. Dengan keadaanku yang sudah semakin lemas, aku hanya bisa berdoa memohon keselamatan bagi kami semua. Tak lama berselang, terjadi dialog antara makhluk yang merasuki Ridwan dengan Wulan.
Aku kurang begitu mendengar percakapan mereka. Namun ada sebuah perkataan Wulan yang aku ingat jelas. Di situ Wulan bertanya kepada si makhluk yang ada di dalam Ridwan itu, "Kamu ras rendah, berani-beraninya gangguin aku dan temanku." Sontak aku kaget mendengar teriakan Wulan seperti itu. Dari awal pendakian dia hanya diam, namun sekarang dia berbeda seperti Wulan yang tadi. Raut mukanya lebih sangar ketika membentak makhluk tersebut. Tak lama setelah itu, Ridwan sadarkan diri. Dia linglung karena tidak tahu apa yang barusan terjadi kepadanya. Aku masih tidak menduga dengan apa yang terjadi malam ini. Semuanya begitu sulit untuk dinalurikan. Kami melanjutkan perjalanan turun. Di sepanjang jalan kami hanya saling membisu dan fokus ke jalan. Di pos Bayangan 2, kami bertemu dengan rombongan pendaki yang berjumlah 5 orang. Ada 3 lelaki dan 2 wanita. Aku menegur mereka dengan santun. "Di atas hujan, Mas, jalurnya sangat licin." Tidak ada jawaban dari mereka. Yang kudapat hanyalah tatapan kosong dari mereka yang langsung tertuju padaku. Dalam pikiranku, mungkin mereka enggan memberi jawaban karena aku orang asing yang baru ditemuinya. Namun, wajarnya sesama pendaki, ya pasti ketika berpapasan dengan pendaki lain, maka mereka akan bertegur sapa atau cuma sekedar memberi semangat lah. Namun kali ini, semuanya terlihat mencekam. Kami melanjutkan perjalanan, kabut yang mulai menghilang dan cuaca sudah mulai kembali normal. Sepanjang perjalanan, aku hanya bisa berdoa dalam hati. Ridwan masih sok dan linglung. Wulan, dia masih saja tidak buka suara, hanya melihatku ketika aku mencuri pandang kepadanya. Pukul jam 4.15. Akhirnya kami sampai di base camp. Orang yang standby di base camp terheran-heran melihat kami. Karena baru kemarin siang kami berangkat, tapi sekarang sudah kembali. Sebelum aku memberi penjelasan, kami izin untuk membersihkan badan terlebih dahulu. Setelah itu, panggil saja Pak Mojo. Beliau termasuk sesepuh kampung dan disegani. Setelah selesai membersihkan diri, beliau, Pak Mojo, mengajak kami untuk berkunjung ke kediamannya, di rumahnya. Kami disuguhkan makanan karena memang kondisi kami yang letih. Setelah menatap makanan yang disuguhkan Pak Mojo, beliau membuka suara. Pak Mojo bilang, "Bagaimana di atas? Ketemu siapa saja?" Aku belum cerita sebelumnya, namun beliau seakan-akan sudah mengetahui apa yang kami alami sepanjang perjalanan. Aku menceritakan semuanya, termasuk pertemuanku dengan Mbah di gubuk tua itu dan 2 orang penjaga gapura. Pak Mojo tersenyum ketika aku memberitahu kalau aku bertemu mereka. "Beruntung kamu bertemu mereka. Tidak semua pendaki bisa seperti kamu," ucap Pak Mojo. "Beruntung. Sepanjang jalan aku mencari keberadaan teman-temanku, namun yang aku temui itu. Sejak kapan kamu bisa melihat mereka? Yang dimaksud adalah makhluk tak kasat mata." Pertanyaan beliau membuat aku takut untuk membuka diri. Namun keadaan memaksaku untuk membuka semuanya tentang diriku. Dan di sini, aku akan sedikit membuka diri dan menceritakan asal-usulku. Kalau ditanya sejak kapan aku bisa melihat mereka, aku tidak ingat kapan pertama kalinya. Karena mungkin itu sudah terjadi sejak aku masih kecil.
Kakekku dulu sering memberi wejangan tentang kehidupan tentunya. Dan ketika usiaku menginjak 13 tahun, kakekku meninggal. Namun aku masih tidak mengerti saat itu, kenapa kakek selalu bilang, yang hati-hati, kita hidup bersama mereka. Akhirnya aku melanjutkan cerita soal pertemuan dengan Mbah. Ya, Mbah misterius yang baik kepadaku itu. Namun di sini Pak Mojo langsung memotong pembicaraanku. Dia itu memberi pertolongan kepadamu. Kamu terlalu sibuk memikirkan keselamatan temanmu, namun keselamatanmu sendiri tidak dihiraukan. Aku teringat dengan kata Mbah yang ada di gubuk tua itu ketika aku hendak pergi. Yang harus kamu khawatirkan itu keselamatan dirimu. Karena mungkin sudah terbiasa. Pada akhirnya, ketika melihat penampakan mereka seperti biasa-biasa saja. Setelah lama aku menjelaskannya, ada hal yang sangat membuatku penasaran. Jangan bawa embel-embel sembarangan. Perkataan kedua penjaga gapura itu aku ingat sekali. Dan aku langsung bertanya kepada Pak Mojo tentang itu. Yang membawa itu teman wanitamu, ucap Pak Mojo. Maksudnya Pak, si Wulan, jawabku dengan terkejut. Lebih tepatnya, keduanya membawa. Yang membuat penunggu gunung ini tidak terima karena keberadaan. Dan mungkin mereka, para penunggu gunung ini merasa terusik. Jawab Pak Mojo semakin membuatku terkejut. Wulan hanya diam. Dia selalu memalingkan wajahnya. Lan, kamu tahu apa yang kamu bawa itu beresiko? Tanyaku pada Wulan. Aku tidak tahu apa-apa, Mas. Sudah sejak lama aku bisa berinteraksi dengan mereka. Jawab Wulan yang agak ketakutan. Terus yang di atas waktu kamu membentak makhluk yang merasuki Ridwan? Ketika aku bertanya kepada Wulan soal itu, Ridwan langsung menolehku dengan wajah sedikit bingung. Ada apa denganku, Mas? Tanya Ridwan kepadaku. Namun sebelum aku menjawab pertanyaan Ridwan, Wulan langsung memotong pembicaraan kami. Semuanya terjadi secara spontan, Mas. Sekali lagi maaf, tutur si Wulan. Semuanya sudah semakin jelas. Aku sudah semakin mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Di saat kami saling berdiam dan agak sok karena kami berniat dan berharap pendakian ini adalah pendakian untuk refreshing karena kesibukan kami masing-masing. Namun yang kami alami ternyata di luar dugaan. Pendakian ini menjadi mencekam. Tak lama kemudian, Sari muncul dari pintu belakang kediaman Pak Mojo. Aku terkejut. Sari yang sebelumnya sakit, tapi sekarang dia sudah baik. Penjelasan Wulan kenapa semenjak mulai pendakian dia selalu diam. Karena ketika dia masuk jalur, dia merasa bahwa kami sudah tidak diizinkan untuk ke atas. Dia sudah melihat mereka, namun dia tidak berani bilang kepadaku. Penjelasan Sari pun hampir sama dengan Wulan. Ketika selesai mengganjal perut di base camp kemarin, Sari tiba-tiba melihat sosok yang tinggi dan besar. Sosok itu menyerupai Buto yang pada akhirnya membuatnya langsung down dan jatuh sakit. Namun anehnya, kenapa yang membawa embel-embel adalah Wulan dan Sari, namun yang disesatkan adalah aku? Ini masih menjadi misteri. Namun ketika aku ingin bertanya kepada Pak Mojo, aku langsung mengurungkan niatku. Pada akhirnya, kami berterima kasih kepada Pak Mojo yang sudah
memberi penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tak lupa juga kami masih bersyukur karena kami berempat masih diberi keselamatan. Kita tidak boleh takut kepada mereka, namun kita harus percaya bahwa kita hidup berdampingan bersama mereka. Jadi setiap orang harus mawas diri, menjaga perbuatan dan lisan, dimanapun dan kapanpun. Setelah kami izin undur diri dari kediaman Pak Mojo, kulirik beliau ketika sampai di depan rumahnya. Aku melihat Mbah yang aku temui di gubuk tua itu berada di samping Pak Mojo. Beliau tersenyum. Mungkin memang niat beliau, Mbah, itu untuk menolongku. Aku sangat berterima kasih. Setelah perjalanan meninggalkan base camp, akhirnya kami sampai di rumah masing-masing. Di cerita kali ini, aku tidak memaksakan kalian untuk percaya. Karena mungkin dari kalian ada sebagian orang yang tidak mempercayai hal-hal yang berbau mistis. Aku hanya berbagi salah satu pengalamanku dan teman-temanku, dan menyampaikan pesan-kesan yang aku peroleh dari pengalamanku tersebut. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan salah satu pengalamanku ini. Semoga kita bertemu di cerita yang selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Cerita ini selesai sampai di sini. Buat teman-teman, terima kasih banyak. Menurut kalian bagaimana tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih juga buat Mas Bat yang sudah memberikan cerita ini untuk kami bacakan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol merah dan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.